Hasan bin Ahmad Syakir taghammad fi dawrihi wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Tak lupa kita liakan juga untuk semua guru-guru kita, orang-orang tua kita, kerabat kita, orang mukmin pada umumnya. Mudah-mudahan segala amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala kesalahan, khilafan dan dosa-dosanya. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah al hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Al-majlis at-tasi'u wal khamsun fi bayanil hijrati li ta'atillahi. Majlis yang ke-59 menjelaskan tentang hijrah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Surat Al-Ankabut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ibadalladzina amanu inna ardi wasi'ah fa iyaya fa'budun. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman. Inna ardi wasi'atun, sesungguhnya bumiku itu maha luas, bumiku luas sekali. Fa iyaya fa'budun, maka kepadakulah maka sembahlah oleh kamu semua, sembahlah aku saja. Artinya dimanapun di bumi Allah ini, sembahlah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Di Jati Bening ya nyembah Allah, di Jati Keramat nyembah Allah. Di mana saja menyembah Allah. Jadi al-ma'bud fi kulli makan. Allah itu disembah di tempat mana saja. Al-mawjud fi kulli zaman. Allah itu ada kapan saja, waktunya kapan saja. Pasti Allah ada, tidak akan mati, tidak akan berhenti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus Allah akan ada, akan wujud. Jadi kata Allah, hamba-hambaku yang beriman, bumiku ini luas. Jadi jangan terpaku dengan salah satu bumi saja. Kalau di bumi ini romanya tidak nyaman untuk menyembah Allah, ya pindah, hijrah. Itu agar bisa menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan baik. Gitu. Idza lam tashal lakum, yakni apabila tidak mudah untukmu, tidak mudah bagi kamu al-ibadatu, oleh ibadah, fi baldatin, dalam satu negeri, walam yatayassar, dan tidak mudah lakum bagimu idharu dinikum, untuk menampakkan agamamu, fahajiru, maka hijrahlah kamu ila haitsu yatamasyalakum dzalik, ke tempat mana saja kamu berjalan
lakum, boleh untukmu dzalik yang demikian itu, kemana saja. Jadi sekiranya di suatu tempat kita susah beribadah, ada larangan, ada tekanan, kita tidak bisa beribadah dengan baik, kita tidak bisa menampakkan agama kita, maka kita diperintahkan untuk hijrah, membawa agama kita pergi kemana saja. Bumi Allah itu luas, tidak selebar daun kelor. Di mana saja itu diperbolehkan untukmu, hijrahlah kamu. Ya, artinya kita jangan kemudian cinta kepada bumi kita, berlebih-lebihan kita. Ya. Pokoknya jangan prinsipnya ibadah tidak ibadah, saya tidak akan meninggalkan tempat ini. Nah itu nggak benar itu. Iya. Jadi tempat jangan jadikan patokan. Pindah. Kalau di situ tidak bisa ibadah, dapat gangguan, terusik ibadahnya, maka diperintahkan supaya hijrah. Supaya bisa menyembah kepada Allah. Sembahlah aku saja, jangan menyembah kepada harta, ya, menyembah kepada tanah. Kalau tidak mau nyembah, tidak mau pindah, mempertahankan rumahnya, mempertahankan tanah kelahirannya, itu namanya menyembah tanah, bukan menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anhu, dan dari baginda Nabi alaihi salatu wassalam, man farra bidinihi min ardin ila ardin walau kana shibran istaujabal jannah. Man farra, barang siapa yang lari, menghindar, bidinihi, dengan membawa agamanya supaya dia bisa beribadah dengan baik, min ardin ila ardin, dari satu tanah ke tanah yang lain, dari bumi ke bumi yang lain, walau kana shibron, meskipun hanya sejengkal, pindahnya hanya sejengkal, nggak jauh-jauh sih. Cuman di sini nggak aman, di situ aman. Di sini nggak bisa ibadah, di situ bisa ibadah. Maka istaujaba, maka ia berhak al jannata, akan surga. Dia akan berhak mendapatkan surga. Wa kana, dan adalah ia itu rafiqa Ibrahim, menjadi temannya Ibrahim, temannya Nabi Ibrahim, wa Muhammadin, dan menjadi temannya Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Karena Nabi Ibrahim hijrah, Nabi Muhammad juga hijrah. Wal fa'u, bermula fa pada lafaz fa iya ya fa'budun, jawabu syartin mahdhufin, yaitu menjadi jawab syarat yang dibuang. Idil makna, karena bermula artinya inna ardi wasi'atun, sesungguhnya bumiku itu luas. Ilam tukhlisu, apabila kamu tidak bisa ikhlas, al ibadah, tak akan beribadah, li, kepadaku. Ya, bagaimana ikhlas ibadah diganggu? Fi ardin, dalam satu
bumi, dalam satu tanah, fakhlisuha, maka ikhlaskan oleh kamu ibadahnya fi ghairiha, pada selain tanah itu. Ya. Jadi kalau kita tidak bisa melaksanakan ibadah kita dengan baik, dengan khusyuk yang bisa mendatangkan keikhlasan kita di satu tempat, maka kita diperintahkan untuk hijrah, untuk bisa beribadah kepada Allah dengan tenang dan ikhlas di tempat yang lain. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang berjiwa itu pasti akan merasakan kematian. Itu. Udah. Kamu di tanah ono juga mati, tanda di sana ini juga mati. Ya, nggak bakalan tidak mati, nggak gagal, semua akan mati. Jangan kamu pikir kalau di sana kamu nggak bakal mati, mati juga. Walaupun kamu tidak hijrah, mati. Tsumma ilaina turja'un. Kalau udah mati, tsumma ilaina, kemudian kepada kamilah turja'un, dikembalikannya kamu itu. Kamu akan dikembalikan kepada kami, kepada Allah, lil jazai, untuk menerima balasan. Wa min hadza akibatuhu yambaghi ayyajtahida fil isti'dadi lahu. Dan dari sini, dari kalau udah meninggal dihadapkan kepada Allah dan akan diberi balasan, akibatnya yambaghi, maka sepantasnya ayyajtahida, hendaknya bersungguh-sungguh ia fil isti'dadi lahu, dalam mempersiapkan diri untuk kematian. Ya. Kalau di sono juga mati, di sini juga mati itu. Dan kalau sudah mati sudah tidak sudah selesai urusan, bukan. Kalau udah mati belum selesai urusan gitu. Kamu akan mendapatkan balasan, in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Maka sebaiknya kita mempersiapkan diri untuk membekali diri dalam menghadapi kematian. Walladzina amanu wa 'amilus shalihati lanubawwi'annahum minal jannati ghurafa. Walladzina amanu, bermula orang-orang yang beriman, wa 'amilus shalihati, dan yang beramal soleh, lanubawwi'annahum, niscaya kami akan menempatkan mereka, ay lanunazzilannahum, yakni niscaya kami akan menempatkan mereka, menempatkan minal jannati, dari surga, ghurafan, akan kamar-kamar, alaliya, yang tinggi. Ya. Jadi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, niscaya akan Allah tempatkan di surga, yaitu di kamar-kamar yang tinggi. Wa qara'a Hamzah, membaca oleh Hamzah, wal Kisai, dan Kisai,
latusawwiyannahum lanusawwiyannahum ya pakai nun ya, lanusawwiyannahum lanuqimannahum, niscaya kami akan menempatkan mereka, lanuqimannahum yakni niscaya kami akan menempatkan mereka minat tawa, dari kata-kata tawa, nusawwiyanna itu dari kata-kata tawa, fayakun maka ada intisabu ghurafan, nasabnya lafad ghurafan, jadi minal jannati ghurafan. Kenapa lafad ghurafan dinasabkan? Siapa yang menasabkan ghurafan? Apa jadi hal, apa jadi apa sih? Li ijra'ihi majra lanunazzilannahum, karena memberlakukannya dengan memberlakukan lafaz lanunazzilannahum, ya, lanunazzilannahum menempatkan atau mendiamkan, ya, itu ditempatkan di mana? Ghurafan, tempatnya adalah di kamar-kamar. Jadi lafaz ghurafan ini nasabnya karena memperhatikan kepada lafaz lanunazzilannahum. Itu pertama. Jadi ghurafannya nasab karena menjadi dzaraf daripada lanunazzilannahum, itu ditempatkan di mana tempatkannya? Ghurafan di kamar-kamar, gitu. Itu dzaraf. Au binazil khafid, atau dengan membuang huruf jar, ya, huruf jarnya dibuang. Atau tasbihu dzarf, atau serupa dengan dzaraf al-muaqqati yang diwaktukan, bil mubhami dengan samar, disamarkan. Nah, jadi ini bicara tentang nahwu, ghurafan di sini jadi apa? Ada yang menyebutkan dzaraf, ada yang menyebutkan syibih dzaraf, ada yang mengatakan naza khafid, membuang huruf jar. Fi, asalnya ada kata fi ghurafin, kemudian fi-nya dibuang jadi ghurafan. Ya, ya, bisa dzaraf, ghurafan, atau naza khafid, fi dibuang, atau syibih dzaraf. Syibih dzaraf yang mubham. Tajri yang mengalir, min tahtihim, dari bawah mereka, al-anharu, oleh sungai-sungai, ya, surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, kamar-kamar yang tinggi-tinggi yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, ya, mengalir air, ya, yang mengalir adalah air. Sungainya kalau di sana di surga nggak ada tanggulnya, ya, tapi air nggak bleber kemana-mana, udah situ aja. Kalau sini kan ada tanggulnya, kanan kiri, dia nggak ada pakai tanggul, lewat aja air. Wa
khalidina fiha, yang kekal, hal yang kekal mereka fiha di dalamnya. Na'imun ni'ma ajrul amilin. Sebaik-baik dia adalah pahala orang-orang yang beramal. Artinya surga itu adalah sebaik-baik balasan orang-orang yang beramal. Wal maksusu bil madhi maktub. Ya. Wa quri'a fa ni'ma, ya, fiha fa ni'ma ajrul amilin. Dalam satu bacaan dibaca ada fa-nya, fa ni'ma ajrul amilin. Wal maksus bil madhi maktufun. Ya, lafaz ni'ma dan lafaz bisa ini kalimat fi'il yang luar biasa. Tidak ada seperti yang lainnya. Cuman dua-duanya nikmat dan bisa. Nggak ada fi'il dimanapun di dunia ini ain fi'ilnya mati, nggak ada. Semuanya fa'ala, fa'ila, fa'ula, gitu. Hanya nikmat doang ini. Fi'il, ain fi'ilnya mati. Ya, nikmat bisa, gitu. Dan dia punya namanya maksus. Kalau nikma maksus bil madhi, kalau bisa maksus bil madhi, maksus bil dhammi. Ya, kalau bisa maksusnya maksus bil dhammi. Siapa yang dikhususkan di yang dicela itu? Kalau nikma ada maksus bil madhi, ada yang khusus dipuji. Siapa yang mendapat pujian khusus di sini? Dibuang. Nggak ada di sini di dalam lafaz ni'ma ajrul amil ini. Maktub dalla ala ma qablahu, telah menunjukkan atasnya kalimat sebelumnya. Jadi sebaik-baik pahala orang amal itu apa tuh? Maksudnya surga, gitu. Jannah, kan jannati ghurafa. Ini lafaz sebelumnya ini maksusnya. Maksus bil madhinya adalah surga. Surga itu adalah sebaik-baik bayaran atau upah pahala bagi orang-orang yang beramal. Cuman al jannahnya di situ tidak disebutkan. Nikma ajrul amil. Qadi Baydawi dari tafsir Baydawi. Ruya diriwayatkan an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu taala alaihi wasallam qala, lil musalli alayya nurun, bagi orang yang berselawat padaku, nurun, ada cahaya. Cahaya ala sirati, di atas siratal mustaqim, gitu. Jadi orang yang mau berselawat kepadaku itu punya cahaya. Li, ya, lil musalli, itu punya. Jadi kepunyaan orang yang berselawat atasku cahaya. Jadi orang yang berselawat kepadaku itu punya cahaya. Ala sirati, di atas siratal mustaqim. Ya, ini jangan salah baca nih, lil musalli. Karena kalau bacanya lil musalli, ya sama sih. Musalli bukan orang yang sholat, gitu. Ya, tapi musalli di sini artinya orang yang bersolawat. Ada kata-kata alaiyanya itu, alaiya kepada Nabi, kepada aku, gitu.
Jadi orang yang rajin berselawat kepada Nabi itu nanti di akhirat dia punya cahaya.